Semoga anak-anak ibu tetap dalam keadaan sehat walaupun di rumah. Nah, sekarang kita akan melanjut pelajaran kita, yaitu pelajaran matematika. Sekarang ketemu di subtema 2. Subtema 2, pertumbuhan dan perkembangan manusia. Di subtema 1 kita sudah belajar tentang menjumlahkan bilangan dengan cara bersusun. Nah, di subtema 2 ini juga muncul lagi penjumlahan bilangan dengan cara bersusun. Nah, hal yang perlu harus kita perhatikan dalam menjumlahkan bilangan itu adalah nilai tempat. Nah, contohnya nilai tempat satuan dijumlahkan dengan satuan, puluhan dengan puluhan, ratusan dengan ratusan, dan ribuan dengan ribuan. Nah, sekarang kita akan belajar menjumlahkan bilangan tanpa teknik menyimpan. Contoh soal, Ibu kasih satu contoh soal. Yang pertama, 1692 ditambah 5304. Kita cari hasilnya. 1692 ditambah 5304. Kita cari hasilnya sama-sama. Anak-anak ibu juga bisa mengikuti di rumah menjumlahkan bilangan ini. Nah, 2 ditambah 4 berapa? 6. 9 ditambah 0, 9. 6 ditambah 3, 9. 1 ditambah 5 sama dengan 6. Jadi hasilnya adalah 6996. Nah, ibu kasih contoh yang kedua. Diperhatikan ya nak, bagaimana cara menjumlahkannya, harus berurut. Yang kedua, 7123 ditambah 1600. 1600. Kita jumlahkan 7123 ditambah 1600. Sama-sama lagi kita menjumlahkan. 3 ditambah 0, 3. 2 ditambah 0, 2. 1 ditambah 6, 7. 7 ditambah 1, 8. Nah, hasilnya 8723. Nah, hanya 2 saja ibu kasih contoh tentang menjumlahkan bilangan tanpa teknik menyimpan. Nah, yang kedua ibu kasih lagi bagaimana cara menjumlahkan bilangan dengan teknik menyimpan. Dengan teknik menyimpan. Oke, ibu kasih contoh soalnya. Nomor 1. Nomor 1, 1300. 1300 ditambah 2800. Kita jumlahkan, kita buat lagi bilangannya. 1300 ditambah 2800. Kita jumlahkan sama-sama. Ayo, 0 ditambah 0, 0. 0 ditambah 0, 0. 3 ditambah 8. 3 ditambah 8 hasilnya 11. Langsung kita tulis 11? Tidak bisa. Kita tulis 1. Simpan 1 di atas, tepat di atas ribuan. Maka kita jumlahkan lagi yang disimpan 1. 1 ditambah 1, 2. 2 ditambah 2, 4. Inilah hasilnya, yaitu 4100. Contoh yang kedua.
Contoh yang kedua, Ibu kasih contoh yang kedua lagi. 3.264 ditambah 3.409. Kita cari hasilnya. 3.264 ditambah 3.409. Kita sama-sama mencari hasilnya. Jadi tetap berurut ya nak. Satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan, ratusan dengan ratusan, ribuan dengan ribuan. Nah, 4 ditambah 9 hasilnya 13. Nah, yang kita tulis di sini adalah 3. Kita simpan 1. Oke, kita jumlahkan lagi. 1 ditambah 6, 7. 7 ditambah 0 tetap 7. 2 ditambah 4, 6. 3 ditambah 3, 6. Oke, hasilnya adalah 6.673. Nah, sekarang Ibu kasih dulu soal cerita. Karena setiap hari pasti kita menemukan soal cerita. Nah, dengarkan soal ceritanya. Kita buat di sini nomor 3. Pak Rahmi beternak ikan lele di kolam ikan. Pada saat panen, kolam pertama menghasilkan 2.243 ikan. 2.443 ikan. 2.443 ikan. Nah, kolam yang kedua menghasilkan 1.960. Oke. Yang menjadi pertanyaannya, berapakah jumlah ikan yang dipanen seluruhnya? Kalau ada pertanyaan seperti itu, berarti dijumlahkan. Kita jumlahkan sama-sama. 2.443 ditambah 1.960. Oke, kita jumlahkan. 3 ditambah 0 hasilnya 3. 4 ditambah 6 10. Kita tulis berapa? 0. Simpan 1. Kita simpan di atas ratusan. Nah, kita jumlahkan yang kita simpan. 1 ditambah 4 5. 5 ditambah 9 berapa? 14. Tetap disimpan. Kita tulis 4. Disimpan 1. Kita simpan di atas ribuan. Oke. 1 ditambah 2 3 ditambah 1 4. Nah, jadi ikan yang dihasilkan adalah 4.403. Oke, nanti kamu belajar di rumah lagi. Sekarang Ibu akan mengajarkan lagi, yaitu mengurangkan bilangan. Oke, mengurangkan tanpa teknik meminjam. Oke, sekarang kita mengurangkan bilangan. Mengurangkan bilangan ini sama seperti menjumlahkan. Nah, pengurangan suatu bilangan oleh bilangan lain dapat dilakukan juga dengan cara bersusun ke bawah. Tetapi harus memperhatikan juga yaitu nilai tempat. Nah, nilai tempat suatu bilangan itu contohnya
bilangan satuan dikurangkan dengan satuan, puluhan dengan puluhan, ratusan dengan ratusan, dan ribuan dengan ribuan supaya hasilnya dapat. Nah, Ibu kasih contoh soal. Nah, contoh soal 6.487 dikurang 1.254. Kita cari hasilnya sama-sama. 6.487 dikurang 1.254. Oke, ini pengurangannya bukan penjumlahan lagi, berkurang. 7 kurang 4. 7 dikurang 4 jadi berapa ya? 7 jeruk dimakan 4, tinggal berapa sisanya? 3. 7 dikurang 4 sama dengan 3. 8 dikurang 5 tetap 3. 4 dikurang 2 Oke, 6 dikurang 1 hasilnya 5. Hasilnya adalah 5.233. Contoh yang kedua harus diikuti ya, supaya bisa nanti mengerjakan soal latihan matematika. Oke, 3.265 dikurang 2.134. Kita cari hasilnya. 3.265 dikurang 2.134. Kita cari hasilnya sama-sama. Oke, 5 dikurang 4 hasilnya berapa? 1. 5 dikurang 4 hasilnya 1. 6 dikurang 3 hasilnya 3. 2 dikurang 1 hasilnya 1. 3 dikurang 2 hasilnya 1. Jadi hasil pengurangan bilangan ini adalah 1.131. Yang ketiga, Ibu kasih soal cerita lagi. Diperhatikan ya nak. Oke, ceritanya adalah Bu Siti mempunyai 2.376 buah jeruk. Terus Bu Siti telah menjual buah jeruk tadi sebanyak 1.345. Nah, yang menjadi pertanyaannya adalah berapa buah jeruk yang belum terjual? Ibu ulangi, berapa buah jeruk yang belum terjual? Berarti kita kurangkan, belum terjual berarti berkurang. Kita kurangkan. Oke, sama-sama kita kurangkan, diikuti ya nak. 6 dikurang 5 hasilnya 1. 7 dikurang 4 hasilnya 3. 3 dikurang 3 0. 2 dikurang 1 1. Jadi jeruk Bu Siti yang belum terjual itu adalah sebanyak 1.031 buah jeruk. Oke, kita lanjut dengan pengurangan dengan teknik menyimpan. Meminjam, sorry anak, meminjam.
kita lanjut pengurangan bilangan teknik meminjam. Contoh soal nomor 1, perhatikan nomor 1, 4.294. 4.294 langsung saja dikurang 1.362. 1.362. Oke, kita kurangkan. 4 dikurang 2 hasilnya 2. 9 dikurang 6 hasilnya 3. 2 dikurang 3. Bisa apa tidak? Tidak bisa. Nah, kalau kita tidak bisa, berarti kita pinjam dari ribuan. Kita pinjam 1 dari ribuan. Kalau kita meminjam, tentunya kita coret dulu. Kita buat, bukan dicoret maksudnya, tapi dikasih strip miring seperti ini. Artinya itu sudah dipinjam 1. Kita pinjam dari sini. Kalau kita pinjam 1, berarti tinggal 3. Ini tinggal 3. Yang ini jadi berapa? Jadi 12. Oke? Nah, sekarang 12 dikurang 3. 12 dikurang 3. Hasilnya adalah 9. Nah, ini tadi sisa 3 karena sudah kita pinjam. 3 dikurang 1. Hasilnya 2. Oke. Jadi hasilnya adalah 2.932. Soal yang kedua, 3.281. 3.281 dikurang 1.837. 1.837. Oke, kita kurangkan. Ini diperhatikan. Ini ada 2 kali peminjaman. Perhatikan. 1 dikurang 7 tidak bisa. Kita pinjam dari puluhan. Nah, pinjam 1 kita buat seperti ini. Berarti itu artinya kita pinjam 1, ini tinggal 7. Nah, ini jadi berapa? Jadi 11. 11 dikurang 7. 11 dikurang 7 sama dengan 4. Terus ini tadi tinggal 7. 7 dikurang 3 hasilnya 4. Nah, 2 dikurang 8 tidak bisa juga. Harus kita pinjam. Kita pinjam dari ribuan. Nah, ini tinggal 2. Ini jadi berapa? Jadi 12. 12 dikurang 8 sama dengan 4. Oke, ini tadi tinggal 2. 2 dikurang 1 sama dengan 1. Jadi hasilnya adalah 1444. Nah, soal yang ketiga. Nah, di pengurangan bilangan teknik meminjam ini ada 4 ibu kasih contoh soal. Nah, contoh soal yang ketiga. 3.564. 3.600. Ibu ulangi, 3.564 dikurang 1.218. 1.218. Kita kurangkan sama-sama. Oke, 4 dikurang 8 tidak bisa, kita pinjam. Oke, ini jadi 5 karena sudah kita pinjam 1. Yang ini jadi 14. Oke, 14 dikurang 8 hasilnya 6. Ini tinggal 5. 5 dikurang
dikurang 1 berapa? 4. 5 dikurang 2 3. Nah, 3 dikurang 1 hasilnya 2. Oke, jadi hasil pengurangan ini adalah 2346. Nah, soal selanjutnya Ibu kasih soal cerita. Nomor 4, contoh soal nomor 4. Pak Doni mempunyai 2.834 butir telur. Pak Doni telah menjual 1.627 butir telur. Berapakah sisa telur Pak Doni? Berarti dikurang. Kalau ada kata terjual, berarti itu adalah pengurangan. Kita kurangkan 2.834. Yang terjual adalah 1.627. 1.267. Kita kurangkan. Oke? 4 dikurang 7. Tidak bisa. Kita pinjam dari puluhan. Ini jadi 2 atau tinggal 2. Ini jadi 14. 14 dikurang 7 hasilnya 7. 2 dikurang 6. Tidak bisa. Nah, bagaimana caranya supaya bisa? Kita pinjam lagi. Oke, kita pinjam dari sini. 8 kita pinjam dari sini, jadi tinggal 7. Kalau sudah kita pinjam 1, ini jadi 12. 12 dikurang 6. Hasilnya 6. Oke. 7 dikurang 2, 6. 7 dikurang 2, 5. 7 dikurang 2 hasilnya 5. Yang terakhir 2 dikurang 1 hasilnya adalah 1. Jadi sisa telur Pak Doni adalah 1.567. Nah, Ibu rasa dari soal-soal, contoh soal yang Ibu kasih, pasti kamu sudah mengerti. Nah, mudah-mudahan kamu di rumah nanti bisa latihan, yaitu penjumlahan bilangan dan pengurangan bilangan. Nah, sampai di sini dulu penjelasan matematika di subtema 2. Ibu harapkan anak-anak Ibu tetap menjaga kesehatan di rumah. Jangan malas belajar. Oke? Sekian dan terima kasih penjelasan Ibu hari ini. Kita lanjut di subtema berikutnya. Terima kasih.